Dia berkata, dalam penetapan ini, saya hanya mengikuti keputusan Rasulullah terhadap Maryam Al-Mughaliyah yang berada dalam kekuasaan Sabit bin Qais, dan dia berhuluk dari suaminya, Ibnu Majah. Masalah: suami yang menghuluk tidak boleh merujuk istri yang dihuluk kecuali atas kerelaan si istri, demikianlah pandangan para imam dan jumhur ulama. Sebab si istri sudah memiliki dirinya sendiri melalui tebusan yang dibayarkannya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika huluk bukan dengan kata-kata talak, maka yang demikian merupakan perceraian dan tidak ada jalan bagi suami untuk mendapatkannya kembali. Jika huluk disebut talak, maka suami memiliki hak untuk merujuknya selama istri dalam masa iddah. Pandangan ini pun menjadi pandangan Daud bin Ali Az-Zahiri. Semuanya sepakat bahwa suami yang menghuluk boleh menikahi istrinya selama dia dalam masa iddah. Masalah: diperselisihkan pula, apakah suami boleh menjatuhkan talak lain kepada istri pada masa iddah? Mengenai hal ini terdapat 3 pendapat, dan yang paling sahih mengatakan bahwa suami tidak boleh menjatuhkan talak lain kepadanya, sebab si istri sudah memiliki dirinya sendiri dan telah berpisah dari suaminya. Firman Allah Ta'ala, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya, inilah syariat-syariat yang diberlakukan Allah kepadamu yang merupakan batas-batasnya, maka janganlah kamu melampaui batas itu. Sebagaimana hal ini ditetapkan dalam hadis, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dia telah mengharamkan beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah pun membiarkan berbagai hal sebagaimana adanya, dan itu merupakan rahmat bagimu bukan karena lupa, oleh karena itu, kamu jangan menanyakan ihwal perkara itu. Firman Allah Ta'ala, apabila dia menceraikannya, maka wanita itu tidak halal lagi baginya sebelum wanita itu menikah dengan orang lain. Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya yang ketiga kalinya, dan sebelumnya dia sudah memutuskan 2 kali talak, maka si istri haram dirujuk oleh suami sebelum wanita itu kawin dengan orang lain. Artinya, hingga wanita itu dijima oleh orang lain melalui perkawinan yang sah. Bila si istri dijima oleh seseorang tanpa nikah, walaupun oleh budak sahaya miliknya, maka si wanita tidak halal bagi suaminya yang pertama, sebab yang menjima bukan suaminya. Demikian pula apabila si istri menikah tetapi belum diduhul oleh suaminya, maka ia tak halal bagi suami pertama. Telah dimaklumi di kalangan para ahli fikih keterangan yang diterima dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah yang mengatakan, tujuan kehalalan si istri dapat dicapai hanya dengan akad nikah dengan suami kedua. Tentang keabsahan pendapat Sa'id ini masih perlu digali lagi lebih dalam, sebab Sa'id bin Musayyab sendiri meriwayatkan hal yang sebaliknya. Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi, mengenai seseorang yang menikahi seorang wanita, kemudian dia menalaknya sebelum menggaulinya sama sekali. Lalu wanita itu dikawin lagi oleh orang lain, tapi ditalak lagi sebelum diduhul. Apakah si wanita itu dapat kembali kepada suami pertama? Nabi bersabda, tidak bisa, sebelum si istri merasakan madu suaminya dan si suami merasakan madu istrinya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Salim bin Abdullah bin Umar, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi, mengenai laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu diceraikannya. Wanita itu dikawin oleh lelaki lain, tapi kemudian diceraikan lagi sebelum diduhul. Kemudian wanita itu kembali kepada suami pertama, bolehkah itu? Nabi bersabda, tidak, sebelum istri merasakan madu. Maka mustahil apabila Sa'id bin Musayyab berpendapat menyalahi keterangan yang diriwayatkannya sendiri tanpa sandaran. Wallahu alam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah,
seorang suami mencerai istrinya sebanyak 3 kali. Kemudian, si istri kawin dengan laki-laki lain yang kemudian menceraikannya sebelum disentuh. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah istri itu halal bagi suami yang pertama? Nabi bersabda, tidak. Sebelum suami kedua merasakan madu istrinya, demikian pula sebaliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasai dari berbagai jalan yang bervariasi, yaitu dari Abdullah bin Umar al-Umari. Maksudnya, suami pertama harus mencintai wanita itu dan bermaksud menggaulinya untuk selamanya, sebagaimana hal itu disyariatkan dalam sebuah perkawinan. Yang dimaksud, madu, bukanlah mani, sperma. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya madu itu berarti jimak, Ahmad. Jika suami kedua yang disebut muhalil bertujuan untuk menghalalkan wanita bagi suami pertama maka muhalil inilah yang dicela dan dilaknat dalam berbagai hadis. Jika muhalil menyatakan maksudnya secara jelas di dalam akad, maka batalah pernikahannya menurut jumhur imam. Hadis-hadis tentang muhalil dan muhalalahu. 1. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan secara marfu, Allah melaknat wanita yang memacari wajah, tato, dan yang dipacari wajahnya wanita yang menyambungkan rambut dan yang disambungi rambut, orang yang menyelangi perkawinan, muhalil, dan yang menerima penyelangan, pemakan riba, dan yang mewakilinya. 2. Dari Ali bin Abi Thalib dikatakan, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang berwakil kepada pemakan riba, saksi dan penulisnya, wanita yang memasang tato dan dipasangi tato untuk kecantikan, orang yang menolak memberi sedekah, muhalil, dan muhalalahu. Nabi juga melarang meratapi mayat, Ahmad. 3. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar ibnul Khattab, dia berkata, tidaklah aku diserahi muhalil, artinya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami setelah ia telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali dan sang istri kemudian menikah dengan pria lain. Namun mereka bercerai sebelum pernah melakukan hubungan suami istri, dan muhalal melainkan aku akan merajam keduanya. Dari Utsman bin Affan dikatakan bahwa telah diadukan kepada beliau laki-laki yang menjadi muhalil bagi suami yang pertama. Maka Utsman menceraikan keduanya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan dari para sahabat yang tidak hanya seorang. Firman Allah Ta'ala adalah jika orang lain, yaitu suami kedua, menceraikannya, setelah diduhul, maka tiada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dan mantan istrinya, untuk rujuk jika keduanya beranggapan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, yakni jika keduanya dapat berinteraksi dengan harmonis. Mujahid berkata, jika keduanya beranggapan bahwa pernikahan keduanya itu tidak palsu. Itulah hukum-hukum Allah, yakni syariat dan hukum-hukumnya, yang dijelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui. Para imam berbeda pendapat mengenai kasus ini, apabila seorang wanita kawin lagi setelah talak 1 atau 2, dan masa idah dari suaminya yang pertama telah habis, kemudian dia dicerai oleh suaminya yang kedua dan masa idahnya pun habis, kemudian dia kawin lagi dengan suami pertama. Apakah kembalinya itu berikut jumlah talak yang pernah diterimanya seperti anggapan mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad? Ataukah suami kedua itu telah menghapuskan jumlah talak yang pernah diterima si istri sehingga ia kembali dengan memiliki jatah 3 talak lagi, sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab Abu Hanifah dan sejawatnya. Alasan Hanafi ialah apabila suami kedua dapat menghapus keberadaan talak 3, tentu penghapusan talak 1 dan 2 lebih utama lagi. Wallahualam. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 231. Allah menyuruh kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik ketika dia menalak istrinya dengan talak raji, jika idahnya sudah habis dan tidak ada waktu lagi kecuali sekadar cukup untuk rujuk. Dalam hal ini suami dapat menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam naungan perkawinan dengan cara yang makruh. Dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan makruh, atau si suami membiarkannya hingga idahnya habis dan dia keluar dari rumah suaminya. Hal ini pun harus dilakukan dengan cara yang makruh pula. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu merujuknya untuk menyengsarakan sehingga kamu melampaui batas. Ibnu Abbas dan segolongan tabi'in berkata, yang dimaksud menyengsarakan ialah jika masa habis idah sudah dekat, si suami merujuknya untuk menyengsarakannya agar dia tidak lari kepada orang lain. Kemudian diceraikan lagi, kemudian mendapat idah lagi, kemudian dikawin, dicerai dan seterusnya sehingga idahnya menjadi berlarut-larut. Maka Allah melarang hal demikian dengan firman-Nya, barang siapa yang melakukan hal itu, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena menyalahi perintah Allah. Firman Allah, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, berkaitan dengan firman Allah, dalam ayat lain, dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ubadah bin Syamit berkata, pada zaman Rasulullah ada seseorang berkata kepada yang lain, istrimu adalah anak perempuanku. Orang lain itu berkata, kamu main-mainnya. Orang itu berkata, saya merdekakan. Orang lain itu berkata, kamu main-mainnya. Maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Maka Rasulullah bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang mengatakannya baik main-main, serius, maupun tidak, maka salah ketiga perkara itu, talak, memerdekakan budak, dan kawin. Firman Allah, ingatlah akan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, yang terdapat dalam pengutusan Rasul-Nya yang membawa petunjuk bagimu. Dan Alkitab serta Al-Hikmah, yakni Sunnah, yang telah diturunkannya kepadamu untuk dijadikan pengajaran, yakni yang menyuruh dan melarangmu. Dan bertakwalah kepada Allah, dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni tidak ada satu perkara pun dari persoalanmu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, samar bagi Dia, dan Dia akan membalasmu berdasarkan itu. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila sudah ada kerelaan di antara keduanya dengan cara yang makruh. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 232. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang menalak istrinya 1 atau 2 kali, lalu idahnya habis. Kemudian orang itu berniat merujuk dan mengawininya kembali, dan si istri pun mau. Namun, para wali wanita itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka menghalang-halanginya. Hal senada dikemukakan pula oleh sekelompok tabi'in. Riwayat itu menunjukkan bahwa istri tidak berkuasa untuk mengawinkan dirinya tanpa wali, sebagaimana dikatakan dalam Atsar, tiada nikah tanpa wali yang mursyid dan 2 saksi yang adil. Masalah ini menimbulkan perselisihan di antara para ulama. Kami telah menguraikan hal itu dalam Kitabul Ahkam. Milik Allah segala puja dan karunia.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan olehnya, dan redaksinya pun dari dia serta diterima dari Mukil Yasar dikatakan, Mukil mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang lelaki muslim pada zaman Rasulullah. Perempuan itu memiliki sesuatu yang mengganggu suaminya sehingga dia menalaknya dengan talak satu. Si suami tidak merujuknya hingga idahnya habis. Tapi ternyata si suami masih mencintai istrinya, demikian pula sebaliknya. Kemudian dia melamarnya kembali bersama orang lain. Mukil berkata, "Hai Laka bin Laka, saya sudah menghargaimu dengannya dan mengawinkanmu kepadanya, lalu kamu menalaknya. Demi Allah, kamu tidak akan pernah dapat merujuknya kembali hingga akhir ajalmu." Allah mengetahui kebutuhan si suami kepada mantan istrinya, demikian pula sebaliknya. Maka Allah menurunkan ayat, apabila kamu menalak istri lalu mereka sampai pada akhir idahnya, sedang kamu mengetahui. Setelah Mukil mendengar firman itu, dia berkata, "Saya mendengar dan menaati Rabbku." Kemudian Mukil memanggil Laka, dan berkata, "Aku akan mengawinkanmu dan memuliakanmu." Ibnu Mardawi menambahkan, "Dan aku akan membayar kafarat sumpahku." Firman Allah, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya, para wali tidak boleh menolak untuk menikahkan wanita dengan mantan suaminya jika ada kerelaan di antara keduanya dengan cara yang makruh, jika kamu beriman kepada Allah dan syariatnya serta kamu takut terhadap azab hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Artinya ketundukanmu kepada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada perwaliannya kepada mantan suaminya serta tidak melindunginya adalah lebih baik dan lebih suci bagi hatimu. Dan Allah mengetahui kebaikan yang terdapat dalam pelaksanaan dan peninggalanmu, sedang kamu mengetahui hal itu. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 233. Allah memberikan bimbingan bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama 2 tahun. Setelah itu tiada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah berfirman, bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan. Mayoritas imam mengatakan bahwa tidak dilarang penyusuan kecuali yang kurang dari 2 tahun. Jadi, apabila bayi yang berusia lebih dari 2 tahun menyusu, maka tidak dilarang, tidak diharamkan. Dalam pembahasan tentang penyusuan tidak diharamkan kecuali menyusui bayi kurang dari 2 tahun, Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak diharamkan dari penyusuan kecuali yang dapat mengenyangkan perut pada masa penyusuan dari tetek dan yang terjadi sebelum penyapihan. Tirmidzi. Ini adalah hadis hasan dan sahih serta diamalkan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, dan mereka mengatakan bahwa penyusuan tidak diharamkan kecuali yang kurang dari 2 tahun. Adapun penyusuan setelah 2 tahun penuh, hal itu tidak apa-apa. Menurut saya, hanya Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini dan sanadnya memenuhi kriteria dari Bukhari Muslim. Maksud, pada masa penyusuan, ialah masa penyusuan sebelum 2 tahun, sebagaimana hal itu dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Bara bin Azib. Dia berkata bahwa setelah Ibrahim bin Muhammad meninggal, beliau bersabda, sesungguhnya anakku mati dalam penyusuan, karena dia punya orang yang menyusuinya di surga.
Hal senada diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Syubah. Maksudnya bahwa Ibrahim bin Muhammad meninggal pada usia 22 bulan, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dia ada yang menyusuinya, yakni orang yang menyempurnakan penyusuannya. Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, penyusuan tidak diharamkan kecuali yang kurang dari 2 tahun. Menurut saya, hadis senada diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwatta dari Ibnu Abbas secara marfu, dan diriwayatkan pula oleh Ad-Darawardi dari Ibnu Abbas dengan tambahan, penyusuan yang dilakukan setelah 2 tahun tidak apa-apa. Hadis ini lebih sahih. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada penyusuan setelah penyapihan, dan tidak ada keyatiman bagi anak setelah balik, Abu Daud. Penunjukan yang jelas dari hadis ini terdapat dalam firman Allah, dan penyapihannya setelah 2 tahun, agar kamu bersyukur kepadaku. Allah berfirman, mengandung hingga menyapihnya selama 30 bulan. Pendapat yang mengatakan bahwa penyusuan tidak diharamkan setelah 2 tahun adalah diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Said bin Musayyab, Atha, dan jumhur ulama. Pendapat itu merupakan pegangan mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Sauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Malik berkata, apabila bayi disapih sebelum 2 tahun, kemudian disusukan lagi setelah dipisah, maka tidaklah diharamkan karena susuan itu menjadi seperti makanan. Keterangan ini merupakan riwayat dari Auza'i. Diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwa keduanya berkata, tiada penyusuan setelah penyapihan, kemungkinan yang dimaksud oleh keduanya ialah setelah 2 tahun. Hal ini seperti kata jumhur, baik disapih atau tidak disapih. Boleh jadi yang dimaksud oleh Umar dan Ali ialah perbuatannya, seperti kata Malik. Wallahu alam. Adapun pendapat Aisyah tentang menyusunya anak yang sudah besar, maka dia memilih untuk mengharamkannya. Dia beralasan dengan hadis Salim, seorang budak Abu Hudzaifah. Dikatakan, Nabi menyuruh istri Abu Hudzaifah agar menyusui Salim, padahal dia sudah besar. Salim masuk ke rumah istri Hudzaifah untuk menetek. Namun, para istri Nabi menolak tindakan itu, dan mereka memandang hal itu sebagai pengecualian saja. Itulah pendapat jumhur. Yang menjadi alasan jumhur ulama, yaitu imam mazhab yang 4, ahli fikih yang 7 orang, para pembesar sahabat, dan sejumlah istri Nabi, kecuali Aisyah, ialah hadis yang terdapat dalam Syahihain yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, perhatikanlah siapa saudara-saudaramu itu, sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan, Bukhari dan Muslim. Pembicaraan tentang masalah-masalah penyusuan dan hal-hal yang berkaitan dengan menyusunya anak yang sudah besar akan dibicarakan dalam surat An-Nisa, yang berbunyi, ibu-ibumu yang menyusukan kamu. Firman Allah, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Maksudnya, merupakan kewajiban ayah bayi untuk memberikan biaya hidup dan sandang secara makruf kepada ibu bayi selaras dengan adat yang berlaku bagi mereka di negara masing-masing, tanpa berlebihan atau berkekurangan, dan selaras dengan kesanggupan dan kelancaran ayah si bayi. Artinya, berbuatlah secara pertengahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan, orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan, sekadar, apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, surat At-Talaq, ayat 7, Ad-Dahaq berkata, apabila seseorang mencerai istrinya dan dia mempunyai anak dari istrinya itu, lalu bekas istrinya itu menyusui anaknya, maka wajib bagi si ayah memberi biaya hidup dan sandang kepada bekas istrinya dengan cara yang makruf. Firman Allah Ta'ala,
janganlah seorang ibu membuat kemudaratan melalui anaknya, yakni si ibu menolak anaknya dengan tujuan untuk menyusahkan ayahnya dalam mendidiknya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya, tatkala dia melahirkan, sehingga bayi diberi susu pertama yang biasanya bayi tidak bisa hidup tanpa susu pertama. Setelah itu, baru, bayi boleh diserahkan kepada ayahnya dengan catatan tidak sampai menyusahkan si ayah. Demikian pula si ayah tidak boleh merebut anaknya dari si istri dengan tujuan untuk membuatnya merana. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan seorang ayah tidak boleh membuat penderitaan melalui anaknya, misalnya dengan merampas bayi dari ibunya untuk menyengsarakan si ibu. Demikianlah penafsiran yang diberikan oleh segolongan tabi'in dan yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, dan waris pun demikian juga. Demikian pula wajib kepada ahli waris seperti yang diwajibkan kepada seorang ayah memberi biaya hidup kepada ibu bayi, memberikan hak-haknya, dan tidak memudaratkannya. Itulah pendapat jumhur. Penggalan itu dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi dan Hambali mengenai kewajiban kerabat memberi nafkah kepada kerabat lain. Mengenai hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab dan jumhur salaf serta disahihkan oleh hadis Samrah secara marfu, barang siapa yang memiliki kerabat yang kurang beruntung, maka bebaskanlah dia. Diceritakan bahwa penyusuan setelah 2 tahun mungkin dapat membahayakan tubuh atau pikiran anak. Dari Alkamah dikatakan bahwa dia melihat seorang ibu menyusui anaknya setelah 2 tahun, maka Alkamah berkata, "Kamu jangan menyusuinya." Firman Allah Ta'ala, apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Yakni, apabila keduanya sepakat untuk menyapihnya sebelum 2 tahun dan keduanya melihat ada kemaslahatan dalam hal itu, maka tiada dosa atas keduanya jika menyapih. Dan keputusan itu tidak boleh keluar dari salah satu pihak saja, atau dia berkeras dengan keputusannya sendiri, tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memikirkan persoalan anak. Anak merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya sehingga dia mengingatkan orang tua dan menunjukkan keduanya kepada tindakan yang maslahat, baik bagi orang tua maupun anak, sebagaimana dikatakan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu, segala sesuatu, dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Surat At-Talaq, ayat 6. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu menghendaki anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Maksudnya, apabila ayah ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak atas penyusuan yang telah dilakukan istrinya, atau si ayah menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan memberikan upah yang layak pula. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala perilakumu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, sehingga tidak ada satu perkara pun dari perkataan dan perilakumu yang samar baginya. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beridah, 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tidak ada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, ayat 234. Ini merupakan perintah dari Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka beridah selama 4 bulan 10 malam. Ketetapan ini berlaku baik bagi istri yang sudah diduhul maupun yang belum melalui persenggamaan. Yang menjadi sandaran berlakunya ketetapan bagi yang belum diduhul ialah keumuman ayat yang mulia dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan, dan disahihkan oleh Tirmidzi,
sesungguhnya Ibnu Mas'ud ditanya tentang seseorang yang menikah lalu dia meninggal sebelum sempat mendukulnya atau mencoba-cobanya. Orang-orang berulang kali mempertanyakan hal itu kepada Ibnu Mas'ud. Dia berkata, saya akan sampaikan pendapat saya mengenai hal itu. Jika benar, maka dari Allah, dan jika salah, maka dariku atau setan, karena Allah dan Nabi terbebas dari kesalahan, wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dalam redaksi lain dikatakan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita yang sudah diduhul. Jangan mengurangi atau melebihi, dan berlaku atasnya idah serta berhak menerima harta pusaka. Kemudian Mukil bin Yasar al-Ashja'i beranjak seraya berkata, saya mendengar Rasulullah pun memutuskan masalah Barwa binti Wasyik dengan ketetapan demikian. Mendengar itu, maka Abdullah ibn Mas'ud pun gembira sekali. Dalam riwayat lain dikatakan, maka orang-orang dari kabilah Asya pun bangkit seraya berkata, kami bersaksi bahwa Rasulullah memutuskan demikian terhadap kasus Barwa binti Wasyik. Tidak dikecualikan dari ketetapan tersebut selain istri yang ditinggal mati oleh suaminya tatkala dia hamil. Maka idahnya ialah sampai dia melahirkan, walaupun dia melahirkan tidak begitu lama setelah kematian suaminya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang hamil idahnya ialah hingga mereka melahirkan, dan karena dikatakan dalam sunnah, yaitu mengenai cerita Sabi'ah al-Aslamiyah yang dikemukakan dalam Syahihain dari berbagai jalan, bahwa Sabi'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Haulah ketika dia hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal, dia pun melahirkan. Dalam riwayat lain dikatakan, satu malam setelah dia meninggal, si istri pun melahirkan. Dan setelah nifasnya kering, Sabi'ah pun berdandan untuk memikat pelamar. Maka ia pun didatangi oleh Abu Sanabil ibnu Bakak dan berkata kepadanya, saya lihat kamu ini berdandan seperti orang yang ingin kawin saja. Demi Allah, kamu tidak boleh kawin sebelum lewat 4 bulan 10 hari. Sabi'ah berkata, setelah Abu Sanabil mengatakan demikian kepada saya, maka pada sore harinya saya mengemasi pakaian kemudian pergi untuk menemui Rasulullah guna menanyakan hal tersebut. Maka beliau menasihatiku bahwa saya sudah halal untuk kawin setelah saya melahirkan, dan beliau menyuruhku kawin jika saya mau. Dikecualikan dari ketentuan tersebut budak sahaya perempuan. Maka idahnya adalah separuh dari wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 malam, demikian menurut pendapat jumhur, karena tatkala dia menerima ketetapan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut haad, maka dalam idah pun mendapat ketetapan setengah juga. Di antara ulama, seperti Muhammad bin Sirin dan beberapa orang dari mazhab Zahiri, mengatakan bahwa idah budak sahaya perempuan sama dengan wanita merdeka berdasarkan keumuman ayat, juga karena idah merupakan masalah yang bersifat alamiah yang sama dialami semua makhluk. Said bin Musayyab dan ulama lainnya mengatakan bahwa hikmah dari penetapan idah karena kematian selama 4 bulan 10 hari ialah untuk mengetahui kemungkinan adanya kehamilan dalam rahim. Dengan jangka waktu selama itu dapat diketahui ada tidaknya kehamilan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Syahihain dan kitab lainnya. Sesungguhnya penciptaanmu dalam perut ibumu adalah selama 40 hari sebagai tetesan, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh kepadanya, Bukhari dan Muslim. Itulah 3 periode yang terdiri atas 40 hari yang setara dengan 4 bulan ditambah 10 hari sesudahnya guna mengetahui kejelasan adanya gerakan janin setelah ditiupkan ruh. Oleh karena itu, Imam Ahmad berpendapat bahwa idah budak sahaya itu sama dengan idah wanita merdeka sebab dia merupakan kasur, juga seperti wanita merdeka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin A'ash bahwa dia berkata, janganlah kalian mengaduk-aduk sunnah Nabi kita bagi kami. Sesungguhnya idah wanita ibu dari anak tuannya yang ditinggal mati tuannya adalah 4 bulan 10 hari. Ahmad, Abu Daud,
dan Ibnu Majah. Firman Allah Ta'ala, apabila mereka telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka dengan makruh. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari penggalan ini dapat ditarik ketetapan ihwal keharusan berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani iddah. Ketetapan itu pun berdasarkan hadis dalam Syahihain yang diterima dari berbagai jalan, dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahisi, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayat lebih dari 3 hari. Kecuali atas kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari, Bukhari dan Muslim. Dalam Syahihain dikatakan pula dari Ummu Salamah, seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, putriku ditinggal mati oleh suaminya dan matanya kesakitan, apakah saya boleh mencelak matanya?" Beliau melarangnya. Nabi mengatakan, tidak 2 atau 3 kali. Kemudian bersabda, dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, bahkan pada masa jahiliyah seorang wanita dari kalian harus mengurung diri selama 1 tahun, Bukhari dan Muslim. Firman Allah Ta'ala, apabila mereka telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu, yakni atas para wali wanita, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka dengan makruh, maksudnya untuk berhias dan berdandan serta tampil untuk menikah lagi, karena yang demikian itulah yang makruh. Demikianlah penafsiran Ibnu Abbas. Dan, tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang makruh. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati, untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ayat 235. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada dosa atasmu untuk meminang wanita dengan sindiran, tidak berterus terang dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa yang dimaksud sindiran misalnya seseorang mengatakan, saya ingin menikah, atau saya mencintai seorang wanita dan tentangnya. Kata-kata itu disampaikan dengan baik. Dia jangan meminta kepastian dari si wanita selama dia dalam masa iddah. Begitu pula ketetapan bagi wanita yang ditalak biasa dapat dilamar dengan sindiran, sebagaimana Nabi bersabda kepada Fatimah binti Qais tatkala ia dicerai oleh suaminya yang bernama Abu Hafash bin Umar dengan talak 3. Beliau menyuruhnya menjalani iddah di rumah Ibnu Ummi Kulsum. Beliau berkata kepada Fatimah, apabila engkau telah halal, beritahu saya. Setelah dia halal, maka Usamah bin Zaid, budak beliau, melamarnya, dan beliau menikahkan Fatimah kepada Usamah. Adapun wanita yang ditalak raji, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa ia tidak boleh dilamar, baik melalui sindiran atau secara terus terang, kecuali oleh mantan suaminya. Wallahu alam. Firman Allah, atau kamu menyembunyikan niat dalam hatimu. Artinya, atau kamu menyembunyikan niat untuk melamar mereka dalam dirimu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan Tuhanmu mengetahui apa yang kamu simpan dalam hatimu dan apa yang kamu tampakkan. Oleh karena itu, Allah berfirman, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam hatimu, lalu Dia menghilangkan dosa dari dirimu karena perbuatan itu. Kemudian Allah berfirman, namun janganlah kamu menjanjikan kepada mereka secara rahasia. Ibnu Abbas berkata, maksudnya, janganlah kamu mengatakan kepada si wanita, sesungguhnya aku mencintaimu, berjanjilah kepadaku bahwa kamu tidak akan menikah dengan selainku. Dan, ungkapan lain yang senada dan disampaikan dalam masa iddahnya.
Allah melarang perbuatan demikian. Firman Allah, kecuali kamu menyampaikan perkataan yang makruh, yakni, kebolehan menyindir atau mengatakan kepada walinya, engkau jangan mengawinkannya sebelum aku diberitahu. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Firman Allah, dan janganlah kamu berketetapan hati untuk melakukan akad nikah sebelum idahnya habis. Artinya, kamu jangan melakukan akad nikah sebelum idahnya habis. Para ulama sepakat bahwa tidak sah akad nikah yang dilakukan selama idah. Namun mereka berselisih mengenai seseorang yang mengawini wanita dalam masa idahnya, lalu menduhulnya, kemudian berpisah, apakah wanita itu haram bagi si laki-laki tadi untuk selamanya? Pendapat mereka terbagi dua. Pendapat jumhur menyatakan bahwa si wanita tidak haram baginya, namun dia harus melamarnya kembali bila idahnya telah selesai. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa wanita itu haram baginya untuk selamanya berdasarkan pendapat Umar bin Khattab. Namun, ada keterangan yang mengatakan terputusnya riwayat antara pengutip berita dengan Umar. Kemudian Sauri meriwayatkan bahwa Umar menarik pendapatnya itu, lalu menetapkan pemberian mahar kepada si wanita, dan menetapkan keduanya dapat berkumpul. Firman Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Allah mengancam mereka atas apa yang disembunyikan dalam hatinya mengenai masalah wanita serta menunjukkan agar mereka menyimpan kebaikan dalam hatinya, bukan menyimpan keburukan. Namun Allah tidak membuat mereka berputus asa dari perolehan rahmat-Nya. Maka Dia berfirman, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan, hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian, kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ayat 236. Allah yang Maha Suci membolehkan untuk menalak istri setelah menikahi dan sebelum bercampur dengannya. Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, yang dimaksud dengan menyentuh ialah nikah. Bahkan, boleh menalaknya dan memberinya mahar, jika maharnya belum dibayar. Oleh karena itu, Allah menyuruh untuk memberinya mut'ah sebagai pengganti dari sesuatu yang hilang dari dirinya. Mut'ah itu berupa sesuatu yang diberikan oleh mantan suami yang kadarnya sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Abbas berkata bahwa mut'ah talak yang paling tinggi kadarnya ialah pemberian budak sahaya, dan yang terendah adalah pemberian suatu harta kekayaan, dan yang lebih rendah lagi ialah pakaian. Para ulama berikhtilaf, apakah mut'ah wajib diberikan kepada setiap istri yang ditalak, atau hanya kepada wanita yang belum digauli dan belum ditetapkan baginya pemberian mahar? Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa mut'ah sunnah diberikan kepada setiap wanita yang ditalak. Kedua, bahwa mut'ah sunnah diberikan kepada setiap wanita yang ditalak namun belum diduhul, digauli, walaupun dia sudah menerima mahar dalam jumlah tertentu. Dan pendapat ketiga yang merupakan pendapat yang kuat wallahu a'lam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan kepada wanita yang ditalak jika dia belum diduhul dan belum diberi mahar. Apabila dia sudah digauli, maka wajib diberikan mahar yang harganya setara dengan mahar yang telah ditetapkan, bila mahar yang telah ditetapkan belum ada. Jika mahar sudah diberikan, kemudian dicerai sebelum diduhul, maka wajib dibayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan. Bila sudah digauli, maka keseluruhan mahar wajib dibayar. Hal itu merupakan pengganti mut'ah, karena sesungguhnya wanita yang menjadi korban adalah mereka yang belum dibayar maharnya dan belum diduhul, dan ketetapannya adalah wajib diberi mut'ah sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian, kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kemampuannya, pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan, janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan, ayat 237. Ayat yang mulia ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan kekhususan mut'ah dari ketentuan yang telah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah hanya mewajibkan separuh dari mahar yang telah ditetapkan, jika suami menalaknya sebelum digauli. Karena kalau di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah, niscaya dia akan menjelaskannya, terutama karena dalam ayat sebelumnya dia membarengkan ihwal pemberian mahar dengan spesifikasi mut'ah. Wallahu alam. Suatu hal yang disepakati ialah apabila jumlah mahar yang akan diberikan telah ditetapkan, kemudian suami menalaknya sebelum menduhulnya, maka wajib bagi suami membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan. Namun menurut imam yang tiga, seluruh mahar wajib dibayar jika suami telah bercumbu dengan istrinya walaupun tanpa diduhul. Berdasarkan ketetapan itulah para khulafa ar-rasyidin memutuskan. Namun, Syafi'i berpendapat dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata mengenai seseorang yang mengawini seorang wanita, kemudian mencumbunya namun tidak sampai menduhulnya, kemudian menalaknya, maka si istri hanya berhak mendapat setengah mahar. Karena Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu menalaknya sebelum menyentuhnya, padahal kamu telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka, maka bayarlah separuh dari ketetapanmu itu. Syafi'i berkata, inilah pendapat saya dan ini merupakan zahir ayat. Firman Allah, kecuali jika mereka, yakni para wanita, memaafkan kepada bekas suaminya dari kewajiban membayar mahar, maka tiada kewajiban apapun yang harus dikerjakan suami terhadapnya. Firman Allah, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, diceritakan dari Ibnu Luhayah, Umar bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi beliau bersabda, yang memiliki otoritas akan nikah ialah suami. Ibnu Abu Hatim berkata, dari Isa bin Ashim dikatakan, saya mendengar seorang penceramah mengatakan, Ali bin Abi Thalib bertanya kepadaku ihwal, orang yang memiliki otoritas akan nikah, maka saya menjawabnya dia adalah wali. Maka Ali berkata, bukan, dia adalah suami. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas, Jubair bin Mut'im, Said bin Al-Musayyab, dan sekelompok tabi'in. Dikatakan pula bahwa pemegang akad nikah adalah ayah atau saudara laki-laki perempuan atau orang yang tidak sah perkawinan kecuali dengan izinnya. Namun sebagian ulama yang berpendapat demikian membenarkan pendapat bahwa pemegang akad nikah adalah suami. Firman Allah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Artinya, pemaafan istri dan pemegang akad nikah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Mujahid dan yang lainnya berkata, yang dimaksud dengan keutamaan di sini ialah pemaafan istri kepada suami dari membayar setengah mahar kepadanya dan pembayaran suami atas mahar secukupnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Maksudnya, janganlah kamu menyepelekan kebaikan dan praktikkanlah di antara kamu. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, akan tiba kepada umat manusia suatu masa penuh kesulitan, seorang mukmin menggenggam, kikir, apa yang ada di kedua tangannya dan melupakan aspek keutamaan, Abu Bakar bin Mardawi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
adalah kejahatan apabila kamu berniaga dengan merugikan orang lain. Rasulullah melarang menjual secara paksa dan menjual dengan tipuan. Apabila kamu memiliki kebaikan, maka berikanlah kepada saudaramu, dan janganlah kehancurannya ditambah dengan kehancuran lagi. Sesungguhnya muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara, maka janganlah membuatnya bersedih dan hampa tangan. Firman Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, maksudnya tidak ada satu perkara pun di antara berbagai persoalan dan perilakumu yang samar baginya. Dia akan membalas setiap pelaku selaras dengan apa yang telah dilakukannya. Peliharalah segala sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah, dalam sholatmu, dengan khusyuk, ayat 238. Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui, ayat 239.